ada masalah di jaringan, jadi live-nya terhenti begitu saja. Halo, oke, sudah banyak lagi yang bergabung. Aduh, maaf banget ya, tadi ada masalah di jaringan, jadi tiba-tiba live-nya berhenti sendiri. Oke, kita langsung lanjut aja ya sesi juara. Semoga yang join saat ini juga yang tadi udah join. Kak Dita mohon maaf sekali lagi atas kesalahan teknisnya. Ini Kak Dita kabari Kak Krisnya lagi ya supaya bisa ikut join, dan Kak Krisnya juga tadi lagi cari jaringan yang bagus nih. Oke, kita kabarin dulu Kak Krisnya. Coba kita lihat. Mana nih Kak Krisnya? Lagi cari jaringan. Apakah sudah bergabung? Oh, belum ternyata. Kita tunggu Kak Krisnya. Wah, tadi kalau di handphone Sasis Juara gimana tuh tadi? Apakah tiba-tiba live-nya selesai atau tiba-tiba langsung hilang gitu aja? Boleh dikasih tahu ya Sasis Juara, soalnya tadi tiba-tiba selesai gitu aja live-nya, padahal nggak diapa-apain tuh. Semoga nggak lagi-lagi ya. Kak Dita udah pastiin juga kalau koneksinya aman. Hilang, oke, tadi langsung hilang gitu ya. Putus-putus selesai. Iya, mohon maaf ya Sasis Juara karena tadi ada masalah di jaringan, jadi tiba-tiba live-nya stop gitu aja. Sekarang kita tunggu Kak Krisnya, karena tadi Kak Kris juga ngabari kalau lagi cari jaringan yang lebih bagus lagi nih. Udah Kak Dita kabari juga. Udah ada di sini belum ya Kak Krisnya ya? Kayaknya belum ada. Kak Dita ulangi lagi aja karena tadi live yang tadi hilang. Gak tahu nanti bakalan ada atau enggak arsipnya. Jadi siang hari ini kita bakalan ngebahas soal kecemasan. Untuk judul lebih lengkapnya adalah Anti Cemas Club selama jalani tes penerimaan Polri. Jadi buat para Sasis Juara yang lagi insecure, overthinking, takut berlebih, cemas gitu sama kemampuan maupun usaha Sasis Juara masing-masing, boleh banget ditonton live-nya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Karena kita hari ini bakalan ditemenin sama Kak Kris, Kak Lande Kris, yang tadi juga sudah sempet join ke sini di live yang tadi hilang itu tadi. Gitu. Dan buat Sasis Juara yang mau tanya, boleh ditulis pertanyaannya di questions box yang ada di bawah sejajar dengan bagian kolom komentar. Jangan ditulis di kolom komentar ya, karena nanti jadi ketumpuk dan hilang komentarnya. Gitu. Nanti susah dicarinya maksudnya. Jadi tulisnya di question box kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, ini ada nih. Kak Krisnya sudah bisa kita invite nih, kita invite dulu ya. Udah lokasi. Halo, wah, jadi backgroundnya berubah nih Kak Kris. Backgroundnya berubah. Semoga lebih lancar ya Kak ya jaringannya. Iya, amin. Ini kayaknya udah lancar. Iya, udah jelas kok Kak suaranya kalau sekarang daripada yang tadi. Oke, jadi yang tadi juga tiba-tiba hilang nih Kak Kris untuk live-nya. Jadi kalau perkenalan boleh deh Kak sambil sedikit diulangi perkenalannya, barangkali ada yang baru join. Oh ya, boleh. Jadi saya ulangi lagi ya perkenalan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Malande. Sekarang saya penempatan di Jaya. Sekarang 2021 dari Akademi Kepolisian. Sekarang menjabat sebagai
3 go dit sama. Oke, itu tadi ya tes juara. Jadi Kak Kris ini lulusan Akpol 2021 dan sekarang berdinas di Polda Metro Jaya. Nah, sekarang saatnya ini nih Kak Kris, cerita sebenarnya sih dulu persiapan Kak Kris ketika menghadapi penerimaan Polri dan juga ketika menjalani tes penerimaan Polri itu sendiri. Silakan Kak Kris. Jadi makasih ya Kak. Ya. Untuk saya sendiri, jadi saya itu 2 kali. Jadi saya juga pernah merasain namanya gagal. Kemudian waktu pertama itu ya saya tuh nggak tahu yang itu apa. Kemudian ternyata kan kita ngelakuin akun dan langsung menjadi perwira atau balok. Nah di situ saya kepo terus gimana cara ini ya adik-adik kalian ini yang mungkin lagi nonton, gimana tips and trik akpol. Terus kemudian di situ saya ada kan yang namanya internet, betul-betul kita melihat semua info dan mencari semua informasi ada di internet. Kemudian di situ mencari tahu apa aja tahap. Dari situ waktu udah melihat yang di Google, ini putus-putus nggak sih? Ini masih komen putus-putus nih. Iya nih Kak, masih banyak. Kalau dari Kak Yuta sendiri di sini nggak sampai putus-putus sih Kak, cuma agak kurang jelas aja, tapi masih bisa didengerin gitu. Oh iya. Lanjut. Mungkin ini aja Kak Kris, jangan terlalu jauh dari handphone supaya bisa jelas gitu suaranya. Oh iya, oke. Kemudian pakai headset ya kali ya. Saya coba lagi ya. Iya. Kemudian waktu itu saya melaksanakan tes pertama. Nah, di mana tes pertama itu saya gagal di kedua. Di apa Kak? Kemudian kesehatan kedua. Kesehatan kedua? Iya. Oke. Nah, kemudian waktu saya gagal di kesehatan kedua, di situ saya kayak rasanya pasrah gitu, kayak aduh kok gagal ya, padahal udah berusaha, udah searching, udah berusaha terbaik kan, tapi pada akhirnya nggak dapet yang kita inginkan gitu. Nah kemudian di situ timbul karena perasaan cemas nih, mau jadi apa ya, bisa nggak ya kira ini jadi polisi. Tapi di situ saya coba lagi. Nah buat adik-adik CAS ini yang emang mungkin pernah gagal 4 kali, nggak ada salahnya itu kita mencoba. Yang gagal kesuksesan yang tertunda. Betul. Nah kan dari kegagalan itu saya coba tes lagi tahun depannya. Nah kemudian waktu tes tahun depan dari all test dari Rikmin, kesehatan pertama, di situ tuh emang banyak tantangannya. Psikotes mana psikotes itu benar-benar belajar di luar dari pelajaran kita dari desa. Jadi buat teman-teman mungkin yang kegiatan bimbingan seperti tes Polri ini, yang kegiatan bimbingannya mungkin sangat bermanfaat ya. Kita bisa diajarin, diperlihatkan secara jelas tahapan tes yang kita laluin. Kemudian di situ waktu udah melaksanakan psikotes ini tes kedua dan puji Tuhan itu nyatakan lulus sampai ke Semarang. Dari Semarang tuh ternyata kita tesnya dari awal. Nah, itu cukup susah-susah gampang ya kalau
kalau kita emang nggak ada usaha, nggak bakal apa ya, nggak bakal kita rasain loh namanya perjuangan. Jadi semuanya tuh butuh usaha dan kerja keras buat hal tersebut. Itu waktu saya udah di Semarang biasa kayak, oh kok bisa sampai gini ya perjuangan ini, dan ternyata waktu kita udah di Semarang perjuangan makin meningkat, levelnya makin beda karena kita ngelawan seluruh Indonesia dan bukan dari Polda lagi. Nah itu betul-betul motivasi diri sendiri, motivasi orang tua, motivasi kan itu puji Tuhan keluarga kan yang selalu ini kalau biasa terkadang kayak insecure Iya. insecure sama diri sendiri, bisa nggak ya seluruh Indonesia loh, bisa nggak ya sampai jadi taruni gitu, dan semuanya itu bisa tercapai puji Tuhan karena usaha dan doa. Nah, jadi buat teman-teman semua yang belum pernah mungkin ya belum pernah merasa stres terus udah insecure duluan, tuh belum pernah ngerasain gagal, kapan lagi dong kita mau mencoba, mending mencoba, karena kalau udah mencoba oh ternyata gini toh semuanya itu karena mencoba dan mencoba, dari situ baru kita itu kayak gitu gitu. Oke, nah itu tadi ya sasis juara. Jadi Kak Kris ini juga dulu sempat gagal. Jadi buat sasis juara yang mungkin sudah pernah coba di tahun sebelumnya atau nanti mungkin amit-amit ada yang gagal di tahun ini, jangan patah semangat, jangan terus kendor semangatnya. Tapi kita harus bisa usaha terus perbaiki diri supaya bisa lebih baik lagi di tahun berikutnya, gitu ya Kak Kris ya. Karena kita nggak pernah tahu nih, siapa tahu tahun ini kita nyerah, tapi ternyata tahun depan kalau kita coba lagi itu kita berhasil gitu kayak yeah. di sini nih. Ini ya Kak, kemarin tuh ada tuh teman saya, dia tuh malah tes, awalnya dia tes Bintara pertama, dia gagal, tahun depan dia tes akpol, dia lolos. Wah, jadi harus ini ya Kak ya, banyak-banyakin peluang, memanfaatkan peluang yang ada, coba terus aja, nggak usah takut gitu. Nah, omong-omong ini nih, tadi kan Kak Kris juga sempat gagal. Nah, pastinya pernah juga nih merasakan kecemasan-kecemasan ketika kegagalan itu maupun ketika menjalani persiapan tes penerimaan Polri. Nah, mungkin boleh dikasih tahu nih Kak Kris, pernah nggak sih Kak Kris mengalami kecemasan selama menjalani seleksi penerimaan Polri? Kalau ada, kapan, dan kira-kira penyebabnya apa sih Kak? Ya, jadi Kak, jadi pertanyaan Kakak tuh kayak pernah mengalami kecemasan. Pertama kali saya daftar Polri aja saya udah cemas, nih lolos nggak? Nah, pertama kali saya daftar akpol lolos nggak? Pertama, dua, kapan hal tersebut bisa terjadi? Menurut saya di saat kita melaksanakan tes, hal tersebut bisa terjadi setiap hari. Dan penyebabnya kecemasan itu karena adanya dalam diri kita saya bakal lolos nggak ya, kalau saya nggak lolos saya dimarahin, nggak lolos orang tua saya nggak ya, terus teman-teman saya ngeledekin nggak ya, nanti saya insecure, nanti ketemu teman saya apalagi anak muda remaja tuh kayak ketemu teman-temannya malah insecure, kalau lolos kalau ngeledekin kayak gitu. Nah, padahal hal tersebut malah bisa membuat, malah dari emas itu kita dapat membuat hal positif dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita cemas tuh kayak bisa nggak ya, tapi seterusnya kita menimbulkan aura positif mana kita bisa mengatakan bisa, saya pasti orang lain bisa kayak gitu, teman saya bisa kenapa saya nggak bisa. Kemudian dalam casus ini kan lalu terdekat lah kita, kalau misalnya cemas tuh biasa terkadang membawa bawah sadar kita nih,
Mm-mm. Aku nggak bisa. Itu bakal dirasain terus sampai kita bangun tidur kayak bisa nggak ya, mau pergi terus nggak ya, malah aduh gimana ya. Padahal hal itu tuh kita dijadiin hal yang positif buat kita. Kita pasti bisa. Jadi menimbulkan di dalam bawah sadar bahwa kita bakal bisa jadi poluan gitu, kayak oh, aku jadi taruni nih, aku bisa jadi taruna di kepolisian, dan puji Tuhan merasa udah berdinas malah. Oke, jadi kalau dari Kak Kris sendiri itu pernah dan juga itu bisa muncul kapan aja gitu ya Kak Kris ya. Ketika kita mungkin awalnya udah naruh ekspektasi nih kalau aku harus lolos begitu, ada hal-hal yang dirasa kurang, jadi kemudian dipikir wah bisa nggak ya, terus nanti aku dimarahin nggak ya sama orang tua, diledekin nggak ya sama teman-teman kayak gitu. Nah, kalau Kak Kris saat itu gimana sih Kak? Kak Kris menghadapi atau akhirnya bisa mengatasi kecemasan itu? Kalau cara Kak Kris gimana? Dari saya sendiri, menghadapi kecemasan itu ada 3 hal ya, paling penting dalam hidup saya. Yang pertama itu saya menghadapinya kecemasan, satu, saya melawannya dengan doa yang paling penting. Doa sama Tuhan Allah. Nah, menurut saya doa adalah hal yang paling penting, yang membuat kita sadar bahwa apa yang kita cemas, padahal ada Tuhan yang selalu melindungi kita, ada Tuhan yang selalu jelas kita, masa depan kita. Kemudian yang kedua yaitu caranya yaitu berlatih dan berbuka. Nah, saya makin cemas, misalnya nih saya besok ada tes jasmani, Tuhan gimana ya, lolos nggak ya, teman-teman saya bisa, pasti bisa nih, saya bisa nggak ya, padahal kemarin push up cuma 27, standar 34, bisa nggak ya Tuhan, bisa ya. Nah, malah saya makin semangat, ya aku harus bisa, aku motivasi bisa dapat 34. Nah, kemudian yang ketiga itu dorongan dan dari orang tua dan keluarga. Dorongan, kamu gak usah cemas, karena makin kamu cemas makin terpikir, mending kamu fokus aja. Jadi, kalau memang itu kehendak Tuhan ya pasti kamu juga lolos, kalau itu berkat kamu pasti juga kamu lolos. Jadi kita jalan ikhlas, jadi itu tulus, kita jalan itu kayak ya udah lapang dada, berharap sama Tuhan. Oke, nah kalau dari Kak Kris itu ya Kak ya, tadi ada doa, kemudian juga kita berusaha dulu aja semaksimal mungkin, untuk Ya, hasilnya kita serahkan sama yang kuasa. iya Ya, betul. Oke. Nah, ini nih Kak, terus kalau misalnya nih dari kecemasan itu Kak Kris, kalau menurut Kak Kris tuh apa sih dampak negatif dari kecemasan yang dibiarkan berlarut-larut dengan dampak positif dari kecemasan yang muncul dan dikelola dengan baik? Oke, jadi benar banget sih Kak, itu pertanyaan dampak negatif dan dampak positif ya. Jadi dalam hal cemas itu pasti kita punya perspektif ya. Dampak positifnya buat kita dan dampak negatifnya buat kita. Jadi buat dampak negatifnya dulu ya, kalau kita cemas. Yang pertama, pikiran terus dan membuat pola pikir kita yang saat yang jam segini nih kita belajar, tapi karena kita cemas, kayak aduh, aduh, dan waktunya nggak jadi belajar. Kemudian yang kedua, cemas itu bisa membuat kita jadi sakit dan tidak bersemangat. Jadi cemas kayak malas, mager ya, ngapain, adalah aja dari cemas itu. Nah, jawablah, justru dari kecemasan itu dan dampak positifnya kita dapat membangkitkan diri kita sendiri, kayak aku bisa nggak, aku bisa nggak ya lolos akpol. Nah, positifnya itu kita lihat nih, misalnya kalau aku ya Mbak ngelawan membuat menjadi positif itu, aku lihat foto-foto ya, aku lihat foto taruna, dari lihat foto kayak aku bisa kayak dia, terus abis itu kalau aku udah, terus abis itu kalau aku cemas lagi nih, tanya orang, ma aku bisa nggak ya, kemudian dari situ orang tua bilang kayak
pasti kamu bisa. Nah, kamu pasti kalau usaha pasti dari situ sisi positif dari cemas ternyata lebih berdampak positif daripada yang negatif gitu. Oke, jadi kalau yang Kak Dita tangkap nih Kak Kris, dari penjelasan Kak Kris tadi, kecemasan itu kalau berlarut-larut itu jadi nggak baik ya Kak ya. Maksudnya kita jadi Benar. mempengaruhi mindset. Nah, Ya, tapi ya, kalau misalnya kita bisa kelola kecemasan itu dengan baik, dengan oh kalau kita cemas tuh artinya ya kita tuh sungguh-sungguh gitu. Dan ya. akhirnya kita jadi cari cara nih gimana sih? Benar. Kok Benar bisa banget. nggak sih kayak gitu? Ya, Nah, akhirnya jadi iya benar bisa. banget. Oke, jadi ini ya Kak ya, kalau dari Kak Kris ini justru kalau kecemasan itu dikelola dengan baik, dampak positifnya justru lebih banyak ya Kak ya. Justru kecemasan itu menimbulkan daya juang buat kita di orang kayak Betul. kita nggak bisa ah, saya bisa tanamkan dalam diri kita tuh. Oke, nah terus ini nih Kak, kan tadi tuh Kak Kris juga sempat cerita kalau Kak Kris sebelumnya sempat gagal ketika daftar Polri. Nah di luar sana juga kan pasti ada nih casis juara yang mungkin udah sekali daftar, udah 2 kali daftar, tapi belum berhasil juga. Nah Nah, biasanya tuh kalau untuk yang pernah gagal ini penyebab kecemasannya tuh apa sih Kak Kris? ah saya jawab ya. Jadi Ya, eh, eh, terkadang orang gagal itu malah, malah menimbulkan kecemasan. Kecemasannya apa? Ya saya pernah ngerasa ya. Pertama tuh pasti dari sisi dari sisi lingkungan kita nih, lingkungan kita, teman-teman. Terus kayak aku ya, berarti lu ini doang nggak belajar lah kayak gitu ya. Jadi kayak di, kalau kata dihujat kali ya, kayak eh ternyata lolos ya, ternyata ini doang lolos kayak gitu. Hal ya. tersebut muncul karena kecemasan muncul karena adanya suara-suara dari lingkungan kayak kita nggak bisa, kita ini. Terus aku mau coba lagi tahun depan emang bisa gitu. Nah muncullah kecemasan kayak kalau tiap pelatih gak lolos ini, aduh malu dong sama teman kan. Ini anak muda ya, anak muda tuh banyak lah ya, teman-teman circle-nya yang ada yang positif negatif, jadi malah membuat mereka makin insecure seperti itu. Oke, jadi biasanya kecemasan itu timbul dari komentar-komentar dari luar ya Kak Kris ya. Kalau yang pernah gagal, oke. Nah, kalau misal kasih juara yang baru pertama kali daftar nih Kak Kris, biasanya kan belum apa-apa udah takut duluan nih. Biasanya itu kenapa sih Kak? Apakah karena ngeliat temennya atau karena gimana sih Kak biasanya? Aku jawab ya. Kalau aku juga pertama kali aku terus insecure-nya karena setahu aku ya kan banyak nih aku mah bayar yain seberapa bapak harus jenderal. Nah sedangkan eh, dari keluarga saya sama sekali nggak ada dari polisi, keluarga saya dari polisi ya. Itu bapak saya malah bapak pendeta kak, itu sama sekali benar-benar saya nggak tahu tuh lingkungan pertes-tesan itu kayak gimana gitu loh di akpol. Ini susah nggak ya? Terus aduh, eh, pasti ini harus banyak. Halo Kak Kris? Wah, kayaknya ini Kak Krisnya hilang nggak kalau di handphone casis juara? Kalau di sini hilang nih Kak Krisnya, buffering. Iya, oke semua ya. Oh, oke. Kayaknya ada masalah jaringan lagi. Kak Krisnya nggak apa-apa, kita invite ulang lagi ya. Sebentar ya, casis juara.
Ini Kak Krisnya hilang, kayaknya ada masalah di jaringannya. Jadi tiba-tiba koneksinya hilang dan belum join lagi. Oke, ini kata Kak Kris. Sebentar, ditunggu sebentar karena ada masalah jaringan. Iya, Kak Krisnya hilang. Tapi jangan sampai semangat sejarah hilang ya. Walaupun Kak Krisnya hilang nih, jaringannya lagi hilang juga, semangat sejarah nggak boleh hilang. Aduh sayang, lagi fokus dengerin malah hilang. Iya, ditunggu ya, sebentar. Kak Krisnya nanti OTW join lagi nih. Oke, kita invite ulang. Belum ada. Sambil ini kali ya, di question box. Wah, ini pertanyaannya banyak yang soal kesehatan ya, casis juara. Kita kayak soal nilai, bekas luka, cara hilangin segala macam. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bisa casis juara tanyakan di uh, tema event yang lainnya. Karena hari ini kan kita mau bahas soal kecemasan nih. Jadi alangkah lebih baiknya justru kalau casis juara mau curhat justru nggak apa-apa. Nanti bisa dibacain sama Kak Dita dan dijawab sama Kak Kris yang punya kecemasan-kecemasan atau kekhawatiran bisa dikasih tahu. Ya nanti kita cari solusinya bareng Kak Kris gitu ya. Oke, kita invite ulang lagi nih Kak Krisnya, kayaknya udah ada di sini. Oke, sedang proses. Coba lagi Kak Kris. Ada juga. Oke, halo Kak. Halo. Oke, Putus-putus. pindah lagi ke dalam nih Kak Kris. Iya Kak. Wah, buffering lagi Kak Kris. Oke. Kayaknya jaringannya Kak Kris lagi bermasalah banget nih Cak Juara. Gak apa-apa ya, kita tungguin ya. Oke, tadi udah join tapi kelempar lagi nih Kak Krisnya buffering kalau di sini. Oke, kita udah invite ulang. Semoga bisa kali ini. Oke. Oke. Halo Kak. Halo. Oke, boleh dites dulu nih suaranya Kak Kris. Halo. Oke, aman-aman Kak. Aman. Kita langsung lanjutin aja ya Kak Kris ya. Oke, langsung lanjut aja daripada Oke. putus-putus lagi kan nanti. Iya,
kita ulangin dikit aja nih Kak. Tadi soal kita kan lagi bahas biasanya apa aja sih penyebab kecemasan buat sasis juara yang baru pertama kali daftar Polri, belum pernah punya pengalaman daftar. Nah, boleh diceritain. Nah, tadi mau menjelaskan kalau kakak sendiri juga pernah ngerasain cemas waktu pertama kali tes akpol. Itu jujur cemas banget dari bawa bawa berkas, bawa rekening. Ada nggak ya nanti eh, nilainya yang nggak masuk? Ada nggak ya nanti nilainya nggak memenuhi standar? Atau tingginya cukup nggak ya? Padahal tinggi saya kan udah 165 tuh, 165 tuh ya pasti cukup. Tapi pasti kecemasan itu sebagai manusia pasti kita ngerasain. Eh, Kemudian rasa cemas pertama kali juga muncul ya itu tadi yang saya jelasin Kak, kalau misalnya orang tua kita bukan siapa-siapa, kita harus bayar berapa. Sedangkan dari keluarga saya itu Kak, keluarga saya, bapak saya pendeta Kak, pendeta. Kemudian eh, benar-benar dari latar belakang keluarga saya nggak ada yang polisi. Jadi emang sangat berasa kecemasan itu pertama kali tes. Namun kan kalau ada niat dan usaha itu pasti bisa sih Kak, niat dan usaha. Karena kalau kita cemas takut tes akpol, tes bintara, nanti isinya kayak bapak saya bukan siapa-siapa, mama saya bukan siapa-siapa, justru itu kita nggak bakal bisa berusaha lagi. Justru disitulah kita harus tunjukin di saat aku nggak punya siapa-siapa, aku ini bisa be yourself dan andalkan Tuhan dalam segala hal gitu sih Kak. Oke, jadi biasanya kalau untuk sasis yang baru pertama kali daftar itu kecemasannya datang dari ketakutan itu tadi ya Kak, karena nggak ada pengalaman juga. Iya, Ya lagi-lagi omongan dari luar itu juga mempengaruhi. Nah, yes, ngomong-ngomong soal bener tadi banget. nih, Kak Kris, kan tadi juga Kak Kris sempat khawatir nih kalau wah katanya kalau misalnya daftar Polri itu harus bapaknya harus siapa dulu, harus punya duit sekian baru bisa. Nah, Nah, itu. nah akhirnya gimana sih Kak Kris membuktikan bahwa sebenarnya daftar polisi itu gratis kok dan siapa aja bisa kok. Nah, gimana sih Kak Nah, proses menemukan jawaban itu? makasih ya Kak juga pertanyaannya karena ini nih benar-benar banyak banget. Jadi apa ya, para netizen, para orang-orang luar tuh ngelihat bang, paling bayar nih, ini pasti anaknya Jenderal Bintang 3 nih lolos nih kayak gitu. Nah, saya mau jelasin dulu ya Kak, saya ini saya asalnya dari Toraja. Nah, sedangkan di Toraja itu benar-benar ya di kabupaten lah kayak benar-benar kayak saya nggak tahu sama sekali tentang akpol. Benar-benar kayak eh, eh, ini akpol apa sih? Terus apalagi waktu saya udah tahu akpol ternyata masuknya susah, adalah lagi sadar, masuk polisi nggak usah bayar 300 juta, 500 juta, 1 miliar, apalagi kalau akpol tuh, aku pasti nggak bayar mahal. Nah, hal tersebut saya bantah karena emang yang saya ngerasain itu, saya benar-benar ngerasain saya tes berjalan dengan eh, waktu, saya nggak keluarin duit sama sekali Kak di situ. Saya ngelaksanainnya dengan itu benar-benar ya kita tes tes akpol ya catar saya dicatat, saya benar lihat nilai saya tes psikotes, habis saya tes jam 12 siang, jam 4 sore nilainya udah muncul di layar seluruh eh, catar, seluruh orang tua melihat nilai tersebut. Nah, jadi itu benar-benar makanya kenapa Polri memperlakukan eh, tema betah, bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, itu karena benar-benar kita diperlihatkan langsung. Kita diperlihatkan bahwa ini loh, tes Polri loh, ini nggak ada sama sekali apa gitu loh. Ini nggak pakai orang tua siapa, sedangkan ya, Kak, saya waktu tes di Sulsel ada anaknya eh, bapak siapa gitu ya, dia lumayan inilah. Tapi dia nggak lolos, dan disitu waktu saya udah lihat dia nggak lolos, nanti kayak, ini nggak jelas gitu lah, ini bapaknya siapa, tapi dia nggak lolos, kayak gitu. Oke, jadi itu ya sasis juara sekali lagi karena
iya nih Kak Kris, kami juga sering mendapatkan keluhan atau apa ya, curhatan gitu dari casis kalau banyak yang masih khawatir soal harus bayar sekian juta, Ya, harus pakai calo. Nah, padahal daftar polisi itu gratis. Nah, Kak Kris ini juga salah satu buktinya nih casis juara, bahwa dari nggak harus anaknya polisi untuk jadi polisi, yes. nggak harus keluarin biaya ratusan juta untuk jadi polisi. Dan tadi yang Kak Kris ceritain juga ada anaknya polisi yang malah justru nggak keterima ya Kak ya, Iya, karena bener banget semuanya ada. itu diukur dari usaha dari casis juara semuanya. Jadi nggak usah khawatir nih, Iya. jangan cemas-cemas lagi. Nah, oke, selanjutnya nih Kak Kris, ketika kita mengalami kecemasan, apa sih Kak yang sebaiknya kita lakukan? Oke, ketika kita mengalami kecemasan, itu sih Kak yang tadi saya bilang ada 3 hal itu yang penting banget ya. Ketika kita mengalami kecemasan, yaitu pertama berdoa, karena saya percaya kekuatan doa itu, kuasa doa itu sungguh luar biasa. Yang kedua itu motivasi dari diri sendiri. Kalau cemas kayak nggak bisa ya nggak bisa, tapi kalau kita bisa ya benar bisa gitu loh. Dan sekarang buktinya saya udah bisa berdinas, bayangin saya 4 tahun, saya catat 5 tahun yang lalu 2017 atau saya ngomong di sini lah sebagai narasumber, itu benar-benar kayak wow bisa ternyata gitu ya. Saya udah jadi polisi, kan dulu saya masih kayak gini nih, kepo-kepoin kayak catar gimana ya, susah kali ya, tapi itu kalau dari niat dalam diri sendiri itu bisa, motivasi dalam diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu adanya dorongan dan dukungan dari keluarga dan lingkungan kita sekitar. Karena dari positif-positif itu, di saat positif-positif bersatu kan dapat menimbulkan energi yang bagus nih ya di depan kita. Kayak gitu ya. Oke, jadi itu ya tes juara dan juga udah sempet di ini nih sama Kak Kris. Masing-masing orang mungkin punya cara yang beda-beda ya Kak ya untuk mengatasi Iya, itu. Cuma dari saran Kak Kris ini nih bisa tes juara terapkan, bisa yang baik-baik diambil. Oh kayak ini nih cocok nih caranya Kak Kris, cocok nih kalau diterapkan ke aku. Nah itu bisa banget dipakai. Nah oke nih Kak Kris, sekarang gimana kalau kita jawab pertanyaan yang ada di question box. ayo boleh nih. Hmm, Question box. Banyak ya pertanyaannya. Kak Kris bisa lihat juga nggak di question box-nya? Bisa, bisa Muncul ini. juga nggak di Kak Kris yang masuk siapa aja? Iya, muncul kok. Oke, ini kebanyakan ini nih Kak Kris, pertanyaannya mungkin karena mereka juga cemas ya Kak ya, jadi pertanyaannya tuh rata-rata masalah teknis, masalah kesehatan, karena takut aku kayak gini boleh nggak ya? Aku jarinya kayak gini boleh nggak ya? Kakinya gini boleh nggak ya? Kayak gitu. Iya, Jadi kita pilih yang mana ya? pilih yang Hmm, boleh. Kak Kris barangkali mau pilih, boleh Kak Kris? Oke. Oh, Wah, ini nih Kak. Gimana Kak apa Kris? apa tuh? Ini nih tadi ada yang pertanyaannya lumayan nih. Ada dari, aduh siapa mana tadi hilang? Oh, ini ada dari Zefiren. Kak izin bertanya, gimana cara kakak membagi waktu untuk mempersiapkan tes penerimaan Polri? Nah, bagus sih pertanyaannya. Jadi, waktu saya dulu karena tes kesehatan pertama saya gagal ya. Jadi di kesehatan tes tes pertama saya gagal, jadi di tes kedua itu benar-benar saya buat jadwal. Jadi saya buat jadwal kayak anak SMA gitu, Kak. Jadi saya punya jadwal, saya bangun pagi jam 5. Jam 5 itu saya wajib olahraga pagi, wajib lari pagi, wajib.
Nah, kemudian makan pagi. Nah, makan pagi itu harus yang menu bergizi juga. Menu bergizi. Habis itu dari jam 7 sampai jam 10 itu saya fokus belajar psikotes. Nah, kemudian dari hal tersebut saya istirahat tuh habis jam 11, jam 10 sampai jam 12 saya istirahat ya kayak coffee break gitu lah, tapi kita kayak mau nonton YouTube, mungkin mau lihat motivasi-motivasi orang-orang taruna, kan banyak tuh taruna yang lihat-lihat Instagram, vlog-vlog, terus saya buka biar makin semangat gitu loh. Nah, kemudian saya makan siang, habis makan siang jam 1 saya lanjut lagi tuh belajar 1 sampai 3, jam 1 sampai 3 saya lanjut lagi belajar tentang wawasan kebangsaan. Itu cuma baca-baca buku, buka-buka Google, presiden pertama sampai ini siapa, kemudian sejarah tentang Indonesia. Nah, kemudian dari jam 4 sampai jam 5 saya kayak peregangan gitu, Mbak. Kak, peregangan itu kayak eh, apa ya, peregangan itu kayak main-main sekitar inilah, sekitar rumah, mungkin yang penting refreshing lah, jangan lihat buku terus. Jam sampai jam 5. Habis itu jam 6 istirahat sampai jam 7 malam makan. Kemudian nah dari jam 8 malam sampai jam 10 malam saya belajar akademik. Itu jam 10 malam saya udah istirahat gitu. Saya harus tidur gimana caranya karena itu kan dalam masa tes. Jadi benar-benar saya harus tidur. Jadi saya saat di tes kesehatan itu nggak ada kendala sama sekali kayak gitu. Oke, jadi gitu ya Casis Juara tuh sekilas jadwal latihannya Kak Kris itu kayak gimana. Mungkin boleh kalau Casis Juara mau menerapkan sedikit banyak boleh diterapkan. Yang pasti kita harus bikin jadwalnya gitu ya Kak Kris ya supaya memudahkan dan juga enak gitu kita kontrol kemampuan dan juga perkembangan skill dari kita. Kris barangkali mau pilih pertanyaannya Kak? Oh ya boleh boleh. Nanti saya tambahin juga kak, nanti kalau misalnya udah buat jadwalnya ditempel di depan di kamar, jadi semangat tuh bangun pagi tuh kayak iya kayak gitu, jadi bangun pagi langsung lihat jadwalnya jadi termotivasi gitu. Hmm, nah ini ini tadi saya lihat kan banyak yang nanya tentang bekas luka, kemudian banyak yang tanya tentang eh, kesehatan-kesehatan. Jadi saya langsung secara umum aja ya, secara khusus aja, secara Iya. khusus. Nah, jadi untuk teman-teman semua, yang pertama, eh, berapa Kak, ini kalau misalnya berapa senti luka atau berapa senti apa, jadi sebenarnya di akun itu bekas luka itu nggak apa-apa, tapi semakin bekas lukanya lebar dan panjang, maka nilai adik-adik semua, catat semua makin makin berkurang kayak gitu. Jadi kita punya eh, apa nih? hmm, jadi kita punya eh, penilaian, 3 penilaian. Jadi semakin jadi di saat misalnya kayak stretch mark terus luka operasi dan segala macam. Jadi semakin panjang dan lebar luka operasi kamu, maka nilai kamu makin rendah kayak gitu. Bisa, tes bisa, tapi rendah iya pasti. Yang pertama, yang kedua untuk gigi berlobang. Banyak yang tanya kan kalau gigi berlobang itu bagusnya ditambal atau enggak. Kemudian eh, banyak yang tanya kalau gigi saya berlubang tiga-tiganya saya tambal apa gimana. Menurut dari kakak sendiri mending kamu tambal itu karena mengantisipasi, karena kalau bolong itu benar-benar ya kamu rendah banget pasti bakal rendah. uh, nah jadi kamu mending tambal, tapi tambal yang menyerupai gigi. Saya pasti dokter bakal oh ini kayak gini nih, oh iya oke oke, jadi sebenarnya dia tuh melihat kondisi gigi kita bagus, jadi kalau bisa sesuai dengan apa ya, warna gigi kamu gitu. Nah kemudian kalau gigi ya, kemudian untuk penilaian, nah nanti jadi ada tuh yang namanya pantahir. Pantahir itu adalah semua nilai yang disatukan dari awal sampai akhir. Nah, terkadang tuh ada yang nggak lolos ranking saya nih, diterima cuma 13 orang, tapi yang dikirim ke Semarang cuma 12 orang. Padahal dia nih masuk nominasi, tapi kenapa dia rendah? Karena mungkin di kesehatannya, stretch marknya terlalu lebar lah mungkin di bekas lukanya, atau giginya banyak yang lubang,
Nah kayak gitu, jadi kayak gimana ya, jadi mungkin adik-adik semua, kakak-kakak semua, eh, kalau bisa mengobati hal tersebut sebelum tes atau mencari cara mengakalinya. Biar nanti kalau tes itu tidak terlihat dan ya nilainya juga bagus gitu. Ya kayak gitu sih, Kak. Oke, itu tadi ya tes juara tips untuk yang masih ragu atau masih banyak punya pertanyaan soal kesehatan ya kak ya. Iya itu sih makanya Oh, udah terjawab. oke. Nah, ini nih kak tadi ada dua pertanyaan. Kita jadikan dua pertanyaan ini pertanyaan terakhir aja ya kak, Chris ya. Boleh, boleh. Oke, jadi yang pertama tuh kak tadi ada yang tanya, kak gimana sih caranya supaya enggak eh, tetap tenang, supaya bisa tetap tenang dan enggak down ketika seleksi. Hmm, jadi kalau untuk tetap tenang dan nggak down setiap seleksi, kalau yang pertama sih motivasi dari diri sendiri itu yang paling penting sih yang pertama. Buat apa kita down, buat apa kita insecure, kalau kita yakin kita bisa melakukan seleksi tersebut. Karena kalau rasa insecure dan down itu jujur kakak juga pernah ngerasain sendiri, itu pasti pasti kita bakal ngerasain, tapi gimana caranya tuh apa ya, eh, dengan cara kita mengatasinya ya dengan cara be yourself, you can do it, gitu sih kak. Jadi hal tersebut tuh Oke. nggak bakal bisa kamu eh, nggak bakal bisa hilang dari kehidupan kita. Iya, saya pun sampai sekarang ya, kalau saya kayak ngadapin kayak demo masa demo itu kita kayak takut ya nanti gimana ya. Nah gimana itu nggak ada salahnya kak, jalanin dulu, jalanin dulu ya sama. Oke. Siap, mantap Kak Kris. Kak Kris, mohon maaf, sebentar izin mau nutup jendela soalnya hujan gede Oh banget. iya. Takut suaranya nggak kedengeran. Oke oke. Oke, sudah Kak Kris. Nah, ini tadi ada untuk pertanyaan terakhir nih Kak Kris. Tadi pertanyaan bonus ya, mumpung ada Kakak Akpol nih di sini. Tadi ada yang tanya, kalau di Akpol itu ada istilah lulus dan tidak lulus atau semuanya sudah pasti lulus sih Kak? Kalau di akpol itu pasti namanya pendidikan ada yang nggak lolos dong, pasti ada yang namanya seleksi alam. Seleksi alam yang Oke, dimana jadi tetap ya ya Kak ya? iya, jadi pasti di akpol itu walaupun kita udah lolos sebagai taruna pasti ada namanya aturan, aturan yang harus ditaati selama kita menjadi taruna. Nah hal tersebut ada 10 pelanggaran berat yang nggak boleh kita langgar. Nah dari 10 pelanggaran berat itu di saat kita melanggar sebagai taruna pasti itu bakal dikeluarin. Pertama, yang kedua, eh, di saat kita apa menyontek, itu menyontek itu paling nggak bisa di aku tuh, menyontek paling nggak boleh. Nggak, dan TKJ TKJ itu kalau kita juga nggak lolos itu bakal nggak naik tingkat gitu, jadi ada yang turun tinggal tingkat kayak gitu. Gitu, jadi nggak otomatis ketika masuk akpol udah pasti lolos tuh nggak ya Kak ya? Tetap ada Enggak. peraturan-peraturan yang harus diikuti. Ya. Oke. Oke, gitu ya kasih juara. Sudah dapat pertanyaan yang dijawab siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kasih juara semuanya. Nah, sebelum diskusinya kita tutup nih, boleh dong Kak Kris dikasih closing statement berisi kata-kata penyemangat atau motivasi nih buat kasih juara yang mau bertempur di penerimaan Polri tahun ini maupun tahun depan. Silakan Kak Kris. Oke, makasih ya kak. Jadi buat casis-casis juara yang sekarang mungkin lagi menjalani tes dan tahun depan akan menjalani tes, yang pertama tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu mau,
selalu minta petunjuk dari Tuhan atau Allah, pasti hal tersebut bisa diizinkan dan bisa terjadi, itu semua kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, jadilah dirimu sendiri. Eh, Walaupun banyak kata orang yang kamu nggak bisa, itu susah, itu harus anak siapa, tapi jika kamu bisa berjuang dan menjadi dirimu sendiri, why not? Dan yang terakhir, sebelum melaksanakan tes, mintalah doa restu sama orang tua, karena orang tua lah yang melahirkan kita, orang tua lah yang membuat kita berdiri sampai sekarang ini, itu berkat dari bimbingan, berkat dari arahan, dukungan, dan orang tua kita semua. Jadi tidak ada salahnya kita sama orang tua itu minta doa buat kesuksesan kita dalam melaksanakan tes. Itu sih Kak, 3 hal. Kebanyakan Gimana Kak Kris? 3 hal itu tadi yang saya tekankan. Oh, oke. Yang tadi ya Kak ya. Iya. Oke, nah itu dia tadi ya tentang suara motivasi atau kata-kata penyemangat nih dari Kak Kris. Semoga bisa memberi semangat juga kepada kata suara yang mau daftar di tahun ini maupun di tahun depan, depannya lagi. Pokoknya tetap semangat dan jangan berlarut-larut dalam kecemasan yang kata suara rasakan. Kelola kecemasan itu dengan baik. Jadikan itu sebagai pemacu semangat satu juara, tantangan untuk diri sendiri supaya bisa jadi lebih baik lagi dan meyakinkan diri bahwa kita bisa, semuanya bisa, jadi satu juara juga bisa. Yaitu. Nah, buat satu juara juga gak usah khawatir kalau misalnya mengatasi kecemasan itu juga perlu yang namanya usaha, belajar, jangan lupa belajar. Dan kalau misalnya bingung belajar di mana, tentu saja jangan lupa untuk juara bisa banget join di bimbel Sasis Polri ID karena mulai dari 85.000 aja Sasis juara udah bisa belajar akademik, psikologi maupun tryout yang diadakan oleh Sasis Polri ID gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan lupa berdoa, usaha, semoga lancar selalu. Kak Dita dan juga Kak Kris tunggu Sasis juara semuanya lolos entah di tahun ini maupun di tahun berikutnya. Siapa tahu tahun depan sudah ada salah satu Sasis juara yang ada di posisi Kak Kris sekarang ini nih, berbagi cerita dan juga jadi narasumber. Nah, amin. Oke. Karena waktunya juga sudah semakin sore, Kak Krisnya juga mau istirahat lagi ya Kak ya. Jadi kita tutup aja diskusi pada siang hari ini. Saya Kak Dita dari Sasis Polri ID. Mohon maaf apabila selama memandu acara di siang hari ini banyak kesalahan atau tadi terutama kesalahan teknis yang banyak sekali ya Kak ya. Kami juga mohon maaf. Terus juga terima kasih untuk Sasis juara yang sudah hadir. Dan terima kasih paling istimewa untuk Kak Kris nih yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kami siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Kris. Terima kasih banyak buat kakak Apin dan juga catar-catar. Semoga bisa tercapai impiannya. Amin. Oke, kalau gitu izin ditutup ya Kak ya untuk live-nya. Ya, monggo.